akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita memasuki segmen kedua. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas ya. Tadi kita mengkaji surah Al-Kabut ayat 1 sampai 3 dengan tema besar kita yaitu hidup terasa berat, tenang bersama Allah pasti menang. Nah kali ini di segmen kedua sudah hadir guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita mengkaji isi Al-Quran khususnya surah Al-Ankabut ayat 4 hingga 7. Untuk itu kepada Abi Amir Faisal kami persilakan. Silakan Abi Fadl. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, semangat. Mana senyumnya? Masya Allah. Pak, sehat? Alhamdulillah. Ini benar-benar sudah hampir kiamat 1:50. Ya, Masya Allah. Jadi di mana-mana pengajian selalu ibu-ibunya yang banyak. Lebih banyak ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti jumlahnya lebih banyak lagi Pak ya. Ya, Masya Allah. Bu. Tadi membahas surah apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Yo, siapa yang tahu? Laba-laba. Jadi dalam Al-Quran ada surah-surah yang namanya binatang. Di antaranya surah Al-Ankabut. Ada binatang yang sifatnya baik. Seperti lebah. Makanya lebah itu selalu hinggap di tempat yang baik, selalu mengambil yang terbaik dan berbagi yang terbaik. Apa yang diberikan lebah? Madu. Masya Allah. Ibu mau madu? Yang enggak mau diapain? Dimadu. Masya Allah. Sepakat itu. Masya Allah. Jadi semuanya mau madu. Kalau bapak mau madu, Masya Allah, luar biasa. Nah, ada binatang yang dia tuh buruk sifatnya. Jadi, dia selalu ada masalah. Jadi kalau menikah, maka ketika si betinanya sudah mulai hamil, dia mulai memakan suaminya. Dimakan suaminya sampai mati, lalu dibuang keluar rumahnya. Dan begitu sang ibu ini melahirkan, maka semua anaknya rame-rame makan ibunya. Sampai ibunya mati dibuang keluar rumahnya. Dan rumahnya bukan rumah cakep, rumah gak jelas, ruwet rumahnya. Dari anyaman yang gak jelas dan kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Nah, ini namanya apa Bu? Laba-laba. Jadi laba-laba ini adalah binatang yang sifatnya semuanya keburukan. Makanya ketika ibu baca surah Al-Ankabut, di dalamnya cerita tentang hal-hal yang ruwet, yang banyak masalah gitu. Nah, makanya di situ dibuka oleh Allah, tadi sudah dibahas oleh Ustazah Inarah tentang fitnah. Nah setelah ini giliran Abi Amir membahas tentang ayat keempat. Tentang orang-orang yang berbuat dosa tapi dia merasa benar gitu dengan dosanya. Banyak enggak Bu orang korupsi,
tapi dia nggak merasa berdosa dengan korupsinya. Banyak, bahkan dia bangga ya Bu ya. Bangga dengan hasil korupsinya. Betul nggak? Betul banget. Betul banget kan? Nah, ini dia pribadi-pribadi Al-Ankabut. Pribadi-pribadi laba-laba. Dia melakukan dosa, maksiat, terus merasa benar. Nah ini yang kata Allah, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang pelaku dosa itu, mereka itu mengira bahwa ayyasbiquna, bahwa dialah pemenang, bahwa dialah hebat dengan dosa-dosanya. Nah, sa'ama yahkumun. Itulah suatu hukum atau suatu pernyataan yang salah. Suatu prasangka yang salah. Jadi ibu jangan tergiur. Kalau tetangga ibu, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi hasil korupsi. Ibu suka nggak? Nggak usah tergiur. Nggak usah, nggak apa-apa. Rumah ibu sederhana. Yang penting itu halal. Dan hasil keringat sendiri, betul? Oleh karena itu, Bu, biasanya setiap dosa, setiap maksiat itu karena ikut siapa? Ikut setan. Jadi di depan kitanya dua pilihan. Mau ikut Allah atau mau ikut setan. Setiap yang ikut Allah pasti baik. Setiap yang ikut setan pasti buruk. Setiap yang ikut Allah pasti ketaatan. Setiap yang ikut setan pasti maksiat. Setiap yang ikut Allah pasti tenang. Setiap yang ikut setan pasti sengsara. Nampaknya saja mereka tenang, tapi mereka sengsara. Makanya pada ayat berikutnya Allah sebutkan, siapa yang ingin ketemu Allah, maka ikuti Allah. Ibu ingin ketemu Allah enggak di hari kiamat? Kalau ketemu Allah di mana? Di surga. Makanya di dunia sering-sering hadir majlis taklim, sering-sering ngaji, sering-sering amal soleh. Nah itu dia kata Allah, man kana yarju liqa Allah. Siapa ingin ketemu Allah di hari kiamat, fa inna ajalallah la'at. Pasti kalau kita mentaati Allah, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Caranya gimana? Harus sungguh-sungguh. Bahasa Arabnya sungguh-sungguh apa? Jihad. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Ibu berjuang. Jangan ikut setan. Pernah enggak ibu ketemu setan yang baik? Pernah enggak? Semua setan ngajak kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Perhatikan. Tapi yang lebih banyak ikut siapa? Coba, pengikut Allah atau pengikut setan lebih banyak? Pengikut setan ternyata kan. Yang baik padahal siapa? Allah. Tapi setan lebih banyak pengikutnya. Nah, makanya butuh perjuangan. Kalau ibu ikut Allah butuh perjuangan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Di sini ada kata ghani. Artinya apa, Bu? Bahwa Allah enggak butuh hambanya. Kita yang butuh Allah. Makanya jangan sok jual mahal kepada Allah. Kalau ibu mendengar adzan, ibu jawab enggak? Jawab dong. Kalau ibu sudah masuk waktu sholat, ibu lambat-lambatin enggak? Jangan. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, utamakan Allah. Kalau kita utamakan Allah, kita pasti tenang. Sebaliknya, kalau kita sok jual mahal kepada Allah, kita pasti sengsara. Nah, karena itu Bu, setiap amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah, itulah ciri orang-orang beriman. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin buktikan iman, buktikan bahwa kamu beramal soleh. Perhatikan ayat berikutnya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Perhatikan. Jadi iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Nah, kalau seseorang sudah beriman, beramal soleh, pasti hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia dibersihkan dosanya. Ketika ibu wudu, maka semua dosa ibu dihapus oleh Allah. Halo? Yang bersih? Maka sering-sering berwudu. Jadi nggak usah terlalu tebal make up. Pakai wudu aja. Ya, alhamdulillah.
Masya Allah. Jadi di sini apa kata Allah? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Jadi setiap amal soleh itu penghapus dosa. Setiap ibu bersedekah penghapus dosa. Bapak datang ke rumah membawa bakso untuk ibu. Mama ini bakso. Ibu senang gak bu? Senang pak. Apalagi dibawa ke toko emas. Pasti. Bawa aja jalan-jalan. Cuci mata. Gak harus beli pak. Ya bu ya? Oh Masya Allah. Nah, jadi pokok bikin senang. Nah itu akan menghapus dosa. Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Apa kata Allah? Walanajziyannahum ahsanalladzina kanu ya'malun. Walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan surga. Itulah untungnya orang berbuat baik. Dia akan selalu bahagia dan dia akan selalu tenang. Siap tenang? Caranya gimana? Bersama Allah. Angkat tangan semuanya. Mulai hari ini. Bye-bye setan. Yes! Makasih Abi. Terima kasih Abi. Ibu ngelihat mulai hari ini bye-bye setan. Lihatnya jangan ke saya dong Bu. Bye-bye setan gitu. Oke silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahdia Buamona, saya perwakilan dari BKMM Jati Rasa. Izin bertanya Pak Ustadz, pertanyaan saya yaitu kalau ujian terus datang, apakah itu hukuman atau tanda cinta Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza ahabbal abda ibtalah. Inni uhibbu fulan fabtali," kata Allah. Wahai malaikatku, aku suka si fulan, aku cinta si fulana, uji dia. Jadi kalau suatu saat seorang sakit ya, jangan sedih. Itu tanda Allah sedang mencintainya. Allah sedang mencuci dosanya. Sabar. Dulu ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, iya aku sakit. Iya, doakan aku wahai Rasul. Iya. Kata Nabi, kalau aku doakan, kamu langsung sembuh. Tapi penyakitmu masih banyak. Pilih, aku doakan langsung sembuh, dosamu masih banyak. Atau kau biarkan sabar dengan penyakit kamu, sampai nanti bersih dosamu. Kata sahabat itu, Rasulullah udah jangan doain dulu. Aku akan bersabar untuk menerima penyakitnya. Halo? Bu? Jadi kalau betis kemeng itu pencucian dosa. Kalau pinggang sakit itu pencucian dosa. Jadi jangan ngeluh ya. Pak, kalau ibu ngomel itu pencucian dosa. Jangan dilawan Pak. Jadi Bapak nikmati aja. Seperti Bapak menikmati burung nuri di pagi hari. Itu pencucian dosa. Karena ibu tidak mungkin ya Bu ya. Nggak mungkin ibu ngomel karena keburukan. Pasti kalau ibu ngomel untuk kebaikan. Betul? Iya. Itu Bu, Pak. Kalau ibu ngomel tanda cinta. Yang bahaya kalau dia sudah diem-dieman. Nah, itu sudah tanda dia sudah nggak mau dah. Nah, ya, paham Mbak? Ya. Paham? Paham. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Jadi setiap ujian adalah bukti cinta Allah kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus beriman. Ya. Kalau nggak beriman, itu tanda azab. Jadi kalau nggak beriman, tanda azab itu. Pendosa, maksiat tiap hari mabok. Harta hasil mencuri, korupsi, menipu, menumpuk di rumah. Datang ujian. Itu bukan tanda cinta, itu peringatan. Jangan diteruskan dosa-dosa itu. Tapi kalau kita sudah berusaha jadi orang baik, jadi orang soleh, taklim rajin, ngaji rajin, zikir rajin, sholat gak pernah telat. Sakit. Itu tanda Allah sedang mencintainya. Supaya ibu naik tingkat. Betul? Kalau anak mau naik tingkat dari SD ke SMP, diuji kan? Ya, dari SMP ke SMA, diuji kan? Sama, ketika ibu diuji,
karena ketaatan ibu, maka itu tanda bahwa Allah sedang mencintai ibu. Ya, itulah makna sebuah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama, Bu, dia itu sampai beser-beser, Bu. Semuanya gitu. Ya Allah, tetangganya, keluarganya, ya Allah, kamu kenapa sih gini. Dia mengatakan apa? Kamu jangan mengejek aku. Aku sedang bahagia, Allah sedang menguji aku, Allah sedang membersihkan dosa-dosaku. Jangan kau ejek aku bahagia dengan ujian ini. Itulah hakikat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Abi, terima kasih banyak Abi. Ibu, ternyata kalau kita dapat kesulitan pertama adalah lihat ke diri kita dulu ya. Kita lagi rajin beribadah atau enggak. Kalau kita rajin beribadah kata Abi bisa jadi itu adalah ujian, ya kan? Dan tapi kalau misalnya ternyata kita nggak rajin ibadah, hobinya maksiat, buat dosa terus, dapat kesulitan, itu namanya bukan ujian tapi DP, persekot. Uang muka dari perbuatan DP azab ya, DP azab ya, azab Allah kasih. Jadi langsung buru-buru istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Semoga Allah hapus dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berbagi keberkahan bersama Doang Dua White Coffee tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak masih semangat ya? Oke, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Lua White Coffee. Ini yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin dapat hadiah nggak? Benar. Mau banget apa mau aja? Banget. Ini ada hadiah dari Lua White Coffee senilai total 1 juta rupiah. Tetapi harus bisa jawab pertanyaan dari saya nih. Pertanyaannya adalah, nih dengerin baik-baik Bu ya. Apa surat yang dibahas pada episode kali ini? Yuk tunjuk tangan, puter-puter. Baik, silahkan Ibu. Yang solihah, oke siap. Baik. Baik, ya, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli Supriyatin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Kemang Ivigraha. Baik. Jawabannya Quran Surat Al-Ankabut. Betul Ibu-ibu? Betul, tepuk tangan semuanya. Selamat, berarti ini Ibu mendapatkan uang tunai apa ya? Senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Alamin, jangan lupa dipotong pajak ya Bu. Insyaallah siap. Buat sodakoh. Siap. Jadi selamat buat Ibu yang udah dapat 1 juta rupiah, dan untuk para jamaah tetap semangat untuk kita di program Cahaya Hati Indonesia. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di program Cahaya Hati Indonesia.